warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wansur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Hadratul Mustahab Muhtaramin Al-Muharram wal Muhtaram, Kiai Zikri, Kiai Arif, Kiai Rofi, Kiai Ubay, dan seluruh Dewan Guru mulia yang tidak saya sebutkan satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi sedikit pun takzim saya kepada beliau semuanya. Para asatizah wal asatizat yang saat ini hadir, Bapak Ibu warga dari perumahan Denai Residen dan sekitarnya, Pasar Beras, betul Bang? Yang alhamdulillah berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Puji syukur kita panjatkan senantiasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita banyak nikmat sehingga pagi hari menjelang siang ini kita bisa kumpul di tempat yang mulia dan penuh berkah di Masjid Al-Hadi sesuai dengan namanya. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan hidayahnya kepada kita semuanya. Kita berharap apa yang menjadi maksud dan tujuan kita dimudahkan jalannya, dan ketika sudah mendapatkannya Allah titipkan berkah di dalamnya. Pengajian yang saat ini kita hadiri yaitu untuk memuliakan jenazah kaum muslimin. Kita dimudahkan untuk bisa mempelajarinya, mempraktekannya, mengajarkannya, dan mendakwahkannya. Amin ya rabbal. Dan niatkan ini adalah majlis ilmu ya. Karena kalau ini majlis ilmu berarti apa yang menjadi cita-cita kita, apa yang menjadi maksud kita, apa yang menjadi bayangan keinginan kita, Allah mudahkan jalannya. Jadi selama prosesnya dari mulai tadi datang kemari sampai kembali pulang ke rumah masing-masing, ini doa-doa kita dekat diijabah Pak. Jadi jangan fokus juga doanya sama kematian, nanti minta mati lagi. Kalaupun minta mati, mintalah husnul khotimah, gitu ya. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnahnya dan kelak mendapatkan syafaatul uzma di yaumil hisab nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sholihin sholihat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita misalkan membayangkan ada orang yang meninggal dunia, biasanya secara umum sebelum meninggal itu kan ada prosesnya, ada sakit. Ini secara umum ya. Meskipun kalau misalkan ajal itu udah tiba, nggak mesti sakit, nggak mesti tua. Kalau ajal udah sampai mah, orang lagi sehat masih muda bisa kembali pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau secara umum prosesnya itu biasanya dari mulai dia sakit. Terus bagaimana cara kita? Nah, kata Nabi diingatkan, khamsun lihaqqil muslim ala muslim. Ada 5 perkara yang kita ini punya hak kepada orang lain dan kita pun punya hak atas orang lain. Yang pertama, raddut tahiyyah, menjawab salam. Di mana aja kita dengar ada yang ucap salam, maka kita yang dengar wajib menjawab salam. Yang kedua, ijabatud da'wah, menghadiri undangan. Kalau ada saudara kita ngundang, tetangga ngundang, kita nggak ada uzur syar'i, maka kita wajib untuk hadir. Paksain hadir, Pak. Betul ya? Iya. Karena yang ngundang ini udah siap semuanya, resiko-resikonya. Kalau misalkan diundang untuk hadir di hajatan, berarti udah siap sama semua prasmanannya.
Karena yang undang ini nggak niat pengen diamplopin. Bener? Bener? Nggak penting amplop mah, yang penting isinya. Man, kudu ingat, lihat undangannya Bapak Ibu. Kalau undangannya, ini saya juga baru tahu ilmunya. Kalau disebutin cuman Asep, Mas Dinar, berarti yang diundang cuman kita. Jangan sampai seanak beranak kita bawa. Kasihan tuan rumah. Kan begitu Pak? Saya juga baru ngerti tuh Asep, Mas Dinar dan keluarga. Nah baru anak cucu mantu kita bawain semua. Tapi kalau cuma nama kita disebut yang lain kagak, berarti cuma kita yang datang. Itu tata krama ataupun adanya, gitu ya. Meskipun tadi tuan rumah mah kalau udah ngundang mau datang semua ke bagian. Ilok atau orang udah datang suruh balik. Betul ya? Yang penting nyampe, muka kita kelihatan, urusan isi dalam amplop rahasia kita sama Allah begitu. 3. Wa'iyadatul marid. Jadi wajib kita nih Pak, kalau ada saudara kita yang sakit tengok. Ya, biasanya juga di masjid. Kadang kan masjid kalau misalkan selain azan berbunyi, kita udah resisten tuh. Dung 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 jam 10 pagi. Nah, ada yang mati tuh. Langsung begitu. Padahal besok-besok kita coba nih. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ngasih kabar juga kalau tetangga kita ada yang sakit. Kalau yang punya lapang waktu datang dah jenguki. Kalaupun tidak minta doanya, paling kagak baca surah Al-Fatihah. Gitu kan? Apalagi orang sini kayaknya kompak semua ini. Pengajian aja datangnya segini rame. Masya Allah. Coba kalau misalkan kompak begini terus kita jaga, Bu. Ada yang sakit patungan 200.000 satu. Besok-besok gantian kita sakitnya. Lumayan habis sakit punya duit ambil. Kalau kompak begini enteng nggak urusan? Enteng, ya. Jengukin yang sakit wajib. Maka kalau kita datengin orang sakit, ini nyambung sudah mulai masuk modulnya, ya. Tata keramanya 1, jangan lupa munajat, karena orang yang jengukin sakit Bapak Ibu diiring malaikat 70.000. Yattabi'una sab'una alaf minal malaikah. Yang setiap malaikat ini semua doanya sama. Allahumma arhamhu, Allahumma gfirlahu, Allahumma arhamhu, Allahumma gfirlahu. Ya Allah rahmati dia, ampuni dia. Rahmati dia, ampuni dia. Jadi selama kita dari mulai berangkat dari rumah sampai balik lagi ke rumah, itu doa-doa kita diijabah, yang aminin 70.000 malaikat. Makanya kalau ada orang sakit dijengukin, ya, kenapa cepat sembuh Bapak Ibu? Karena yang doain, yang ngaminin 70.000 malah. Pernah sakit nggak Pak? Bu, pernah sakit? Kerjaan orang sakit ngapain coba? Hah? Cuma 2 biasanya. 1, minta sembuh. Benar. 2, ngabesenin yang jenguk. Bener? Ini kita punya temen banyak banget nih loh. Ya pas kita sakit orang ada yang datang bisa jengkel nggak kita? Kebangetan banget, kita udah ngirim foto tangan gini terus orang ada yang nanyain bisa. Makanya ibu bapak semua orang sama, yang lagi sakit nungguin kita nongol. Entong kudu kita bingung mau bawa apaan, karena setiap bawaan kita terkadang nggak cocok sama penyakitnya. Bener? Udah tahu lagi diinfus gara-gara tipes, dibawain jeruk. Itu mah nyuruh orang masuk ICU. Bener ya? Emang bawaan kita buat siapa? Buat yang jagain. Betul ya? Lah yang sakit mah nongol kudu dibawa apa-apa, nongol kelihatan muka kita udah seneng deh. Karena setiap yang datang pasti bawa doa. Bang, saya mau pulang dah. Abang biar cepat sehat, begitu nggak Pak? Hah? Iya, biar sehat-sehat ya, biar sabar. Sebentar doang abang nih mari, kalau kagak begini kan abang nggak istirahat pisah.
abang istirahat dari mari dah ya, biar anteng, biar adem begitu. Pulang dah kita, betul Pak? Yang ditinggalin sama kita seneng, artinya itu yang buat dia cepat sembuh. Benar Pak? Kenapa menjenguk orang sakit ini penting? Doanya juga perlu banyak kita. Doa buat kita, doa buat yang kita jengukin, karena kita lagi diiring sama 70.000 malaikat. Paham ini? Paham ya? Ketika kita sakit, ada biatnya adalah satu, sabar. Taruh kita ambek-ambekan Pak, nyepetin sembuh apa makin parah penyakit kita. Kita ambek-ambekan gara-gara sakit, ya, bikin kita makin cepat sembuh atau makin parah penyakitnya. Ikhlas aja dulu, nerima. Ya udah emang sakit, ada sakitnya orangnya. Kalau kita mau hitung-hitungan sama Allah, kira-kira dalam hidup ini kita banyakkan sakit atau banyakkan sehat? Jujur, banyakkan sakit atau sehat? Dari seminggu aja kemarin banyakkan sakit atau sehat Bu? Sehat kan? Cuma terkadang pas sedang sakit emang ujian sabar kita luar biasa. Dua, baik sangka. Jangan pernah buruk sangka sama Allah, gitu ya. Ya Allah, kenapa saya sakit? Jangan pakai nanya, orang makan seblak tiap hari. Udah gitu makan seblak pedes misalnya, itu mah namanya ngundang begadang tiap hari, padahal belum bisa sampai bayar utang. Betul Pak? Begadang jangan begadang. Kata siapa? Begadang tiap hari, ngerokok sampai ngopi begitu ya, tapi nggak ada hidup sehatnya. Repot. Itu mah penyakit kita yang bikin, kira-kira begitu. Ya, maka kita baik sangka. Tiga, kalau kita lagi sakit, kita baru ngerasa diri kita teh manusia lemah. Coba lagi sakit Bu, badan kita yang banyak manfaat nggak saya tanya? Kita bisa beli apa aja makanan, tapi boleh nggak makan sembarangan? Betul. Kita punya mobil bagus, mahal harganya, tapi bisa nggak kita bepergian lagi sakit? Hah? Kali orang sini mah beda, lagi sakit pakai kemana baik itu, bawain urusan ada. Hah? Enggak kan? Betul ya? Rumah gedung mentereng, ngeliat tangga aja tambah stres pikiran kita. Aku jauh bener naiknya. Itu nyata ya, baru sakit aja harta dunia kita udah nggak bisa nikmat sama kita lah, apalagi kalau kita udah masuk ke liang. Nah, baru sakit banda kita yang kita kumpulin saban hari, yang kita banggain sama orang, nggak ngasih manfaat apa-apa. Bapak ibu kalau nggak percaya tanya sama orang yang lagi ngap-ngapan di ICU, Bang, saya kasih 200 juta atau abang sembuh, pilih mana dia? Pilih mana Bu? Enggak pilih apa-apa, orang lagi di ICU. Enggak sadar. Ya, masih pengen lambung aja nih. Kalau lagi ngap gitu ya. Emang siapa yang mengasih pilihan? Betul ya? Tapi kalaupun dia bisa jawab, kira-kira milih sehat atau milih 200 juta? Milih sehat. Betul. Jadi sakit itu ngajarin nama kita. Kita ini manusia lemah, kecil, mungil, tapi sokan rada Maka yang kasih sakit sama betul, baru segitu aja kita kayaknya udah gak bisa ngapa-ngapain. Maka jangan ada yang sombong belagu begitu ya. Dikasih segitu aja langsung teror. Nah maka ketika kita udah tahu nih sakitnya udah mulai sedikit parah, nah kan kita kadang udah punya firasat, wah bentar lagi kayaknya gitu. Namanya manusia biasa. Kita kan cuma ngelihat tanda-tandanya, betul ya? Tapi jangan dibawa ke awam mulu gini. Ini cerita rada serem sebetulnya. Tapi orang sini kan biasa aja betul ya. Keren bener dah orang. Biasanya Bu kalau nyebut jenazah aja orang udah horor bawaannya. Emang
Ya, ilok atau kita lagi ngurusin dia langsung melek begitu motor. Kagak ada. Ya, bismillah itu mah cuma ada di film. Betul. Film Indosiar. Memang sebagian ada yang Allah kasih pelajaran lewat kejadian, gitu ya. Tapi mudah-mudahan lingkungan kita kan orang-orang soleh-soleh. Insya Allah justru pelajarannya kita bisa meniru menapak tilas kebaikan yang telah ditorehkan semasa hidup beliau, insya Allah. Jadi ketika orang lagi sakaratul maut, ibu jangan ditinggal. Ini masalahnya. Ya, langsung kita duduk Pak. Kalau masalah umur itu urusan Allah. Mau dia selesai sebentar lagi Allah atau Allah kasih kesembuhan. Yang penting ketika kita ngeliat kayaknya saudara kita udah mulai lemah ya, kakinya udah mulai adem, kan begitu ya. Yang lain masih pada anget, kemudian nafasnya sudah mulai terengal-engal begitu. Mulai dah kata Nabi, lakinu mautakum la ilaha illallah. Coba kasih talqin ini saudaramu yang akan meninggal dunia. Mautakum itu ada dua Pak artinya kalau kita dalam Quran itu. Ya, arti yang paling banyak mautakum itu sebetulnya berpisah antara ruh dengan jasad. Tapi ada juga mautakum itu diartikan lagi sekarat. Cuman ada dua ayat. Yang pertama ketika menceritakan Fir'aun ketika tenggelam. Kan mautakum juga bahasanya itu, mauta. Itu Fir'aun baru mau nyebut dia kan mau bilang amantu bi rabbi Musa wa Harun. Disumpelin pasir sama malaikat jin. Enak aja ujung-ujung pengen jadi orang Islam, betul ya? Kemarin kemana aja udah jahat begini mau lihat. Betul Pak? Itu ya. Sekarang, jadi mau takum di sini artinya kalau orang di antara kita nih sedang sakaratul maut, maka tuntun dia membaca kalimat thayyibah. Kalau bahasa orang kita kadang kan ngaji mengaji Pak, cuman mungkin bahasanya rada kurang. Nyebut. Lagi ngap-ngapan. Jangan Bapak Ibu, ya langsung sebutin aja Allah. Begitu. Kalau kalimat la ilaha illallah barangkali kepanjangan, yang penting mana aja kalimat thayyibah dari Asmaul Husna bagian. Ingat sama mesin Al-Hadi itu pun Al-Hadi Asmaul sama Al-Hadi itu juga nyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak apa-apa. Emang dia ahli masjid, ingat baik sama masjidnya, sampai sekarang diingat Al-Hadi. Mau cakep tuh. Alhamdulillah. Jadi dari 99 nama yang mana aja kita zikirin sama pahalanya. Begitu maksudnya. Yang mana kita sebut gampang, yang enteng dari lisan kita dan ingatnya sebutin dah. Begitu maksudnya. Jangan nyebut. Nah, dia cuma but. Karena kenapa ibu bapak kita tuntut dengan la ilaha illallah? Ada hadis yang menyatakan man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ahli surga Bapak Ibu. Enggak gampang memang menutup kehidupan dengan kalimat thayyibah. Kecuali emang lisannya setiap hari basah menggunakannya dengan zikir kalimat la ilaha illallah. Maka biasain dah zikir apa aja yang simple, ringan gitu ya. Tapi jadi kebiasaan kita. Subhanallah walhamdulillah kan gitu ya. Dan seterusnya. Ada dua kalimat kata Nabi, kalimatani khafifatani 'ala lisan, saqilatani 'ala mizan. Lisannya gampang mengucapkan tapi berat betul timbangannya. Subhanallah walhamdulillah. Kalau dikompletin sampai la ilaha illallah wallahu akbar dakhalal jannah. Jadi masuk surga gampang apa susah? Hei. Lah pada diem. Emang kagak yakin jadi ahli surga? Tinggal juga nih pengajian sini-sini. Lah kita ngomongin jenazah ini betul ya? Bapak Ibu gampang nggak jadi ahli surga? Gampang apa susah? Gampang. Jangan dibilang susah. Betul ya?
Lah kita ngapain sholat baik atau kalau kita bilang masuk neraka lebih gampang ketimbang surga, itu kita namanya buruk sangka. Atau ibadah kita kayaknya belum diterima deh. Kalau emang rasa ibadah kita masih kurang, bukan buruk sangka sama Allah, tapi diperbaiki dengan kita banyak hadir di majelis ilmu. Jangan kita nanya, ya Allah ibadah diterima nggak kira-kira ya deh. Ibadah mah kudu yakin mah. Kita ditakdir Allah sujud aja udah keren itu. Benar. Bapak Ibu ngerasa keren nggak karena duduk di mari? Kalau Bapak Ibu menganggap biasa, ngomongin jenazah mah nggak ada keren-kerennya malah. Berarti nanti belajarnya juga kurang serius. Coba Bapak hadirkan dulu, Bapak hadir di sini, Ibu hadir di sini, itu keren. Karena banyak orang yang sehat, lapang waktunya, nggak duduk di mari. Kita mah dari sekian banyak nih penduduk denain residen aja, ya. Kita yang diberi Allah nih, si fulan, alhamdulillah termasuk kita duduk di majelis ilmu. Meskipun hapunten gitu ya, tidak ada maksud kami mau menggarami lautan, mengajari ikan berenang. Saya yakin yang hadir di sini udah ahli semua ngurus jenazah, betul? Nah, emang apa susahnya sih? Betul ya? Ada orang meninggal dunia, betul ya? Bukain semua pakaiannya karena pasti mati baju, betul? Betul ya? Siapin alat pemandi, mari udah simbol misal ini mah bungkus kalau pergi nggak apa-apa, betul? Gampangnya begitu, betul ya? Sholatin, usung, cepurin dan kelemahan, selesai, kubur, selesai. Segampang itu sebetulnya. Jadi kalau Bapak Ibu udah susah, nanti jadi rada susah belajarnya. Anggap enteng aja Bapak Ibu, setuju? Sama kayak kita pengen jadi ahli surga. Gampang apa susah jadi ahli surga? Gampang apa susah? Pengen jadi ahli surga kan? Coba ngacung yang pengen duluan. Katanya pengen jadi ahli surga, suruh duluan agak. Baik. Jadi ketika ada yang sudah terlihat oleh kita, pandangan manusia kayak hapunten ini tanpa mendahului takdir Allah. Kalau sudah mulai terlihat sepertinya dia sedang berjuang dalam sakaratnya, maka jangan ditinggal Bapak Ibu. Tuntun beliau ini mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Yang mana aja, yang segampang beliau aja. Kalau emang sepertinya udah mulai berat, ya kalimat tadi aja, nyebut aja langsung. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Hadi, ya Hadi, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman. Semudahnya aja. Ya, jangan ditinggal Pak. Karena kalau dalam sebuah hadis itu ya, ketika orang sakaratul maut itu semua pada kumpul. Ada malaikat yang memang mengajarkan kita untuk tetap bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian orang yang hapunten, mungkin barangkali dulu semasa hidupnya dia pernah berhubungan dengan jin. Awas ini, ya. Dia akan datang meminta kuliahnya, meminta upahnya. Apa upahnya? Mengikut sama dia, bukan mengikut ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa harus kita ingetin, kita tuntun? Pahamnya? Maka jangan pernah punya pikiran dah kalau pengen laku pakai panglaris gitu ya. Kalau misalkan kita kerja selamat pakai wapak, pakai isin makan, isin zaman, isin pakai, isin makan. Ada bacaan-bacaan Quran yang beberapa ayat ditaruh di dompet. Tanggung amat cuma satu ayat, satu Quran. Bener ya? Setan mah kagak takut, betul. Coba Bapak Ibu nempel ayat kursi di tengah rumah supaya apa? Coba saya tanya. Takut jin namanya ayat kursi tempelin rumah itu? Kagak Pak. Jangankan cuma ayat kursi, satu Quran ditempelin di rumah, enggak takut jin. Betul ya? Kalau yang ahli rumahnya kagak baca. Kenapa ditempel gede-gede di ruang tamu tuh? Supaya pas lihat kita ikut baca, itu yang bawa keselamatan. Lah tanggung amat cuma ayat kursi kecil lagi ya. Sekalian selemari, nggak takut setan sama jin. Betul. Takut itu dia sama yang baca. Kenapa ditempel? Supaya pas kita lihat kita baca. Begitu maksudnya. Paham ya? Paham? Paham? Balik lagi ke laptop.
Lakinin ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ketika beliau menghembuskan nafas terakhirnya mengucap kalimat thayyibah, kalimat tauhid apalagi, maka dia insya Allah menjadi ahli surga. Tuntun saudara kita siapapun orangnya. Terus bagaimana cara nuntunnya? Ini juga penting ya. Pertama tentu ahli keluarganya. Jangan juga saya nuntun ibu-ibu yang saya nggak kenal. Nah, salah Pak. Boleh nuntun begitu tapi harus pakai hijab. Jangan langsung karena kita bukan mahramnya. Paham ya? Sama nanti nih ketika pas udah selesai dimandiin kan udah diwuduin tuh. Ini nanti ada perbedaan pendapat Pak. Ada yang batal ketika ajnabi, orang-orang yang bukan mahramnya itu nyentuh. Ada yang bilang kagak karena beliau sudah meninggal dunia. Batal itu ketika beliau masih hidup. Tapi menurut mazhab Syafi'i tetap batal. Itu ya. Meskipun wudu ini enggak menjadi wajib ketika kita memandikan jenazah. Tapi ada biadnya ketika dia meninggal dunia, paling kagak ketika pas mau ngadep Allah Subhanahu wa taala bersih semua. Benar. Mandinya mandi junub gitu kan, Pak? Kemudian sebelum dibungkus diwuduin dulu gitu ya, sebelum dia nanti ikuti sholat pakai wangi-wangian. Persis banget kayak kita mau ngadep Allah Subhanahu wa taala gitu kira-kira. Paham ya? Nah, balik lagi ke laptop. Ini kita masih bicara lagi sakit sakaratul maut. Ketika sakaratul maut, pokoknya tuntun siapapun orang itu. Ya, ini menjadi keharusan buat kita berusaha menjaga saudara kita ini biar selamat nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ternyata qadarullahnya beliau meninggal dunia. Nah, makanya kewajiban yang keempat wattiba'ul janazati, mengiringi jenazah. Kewajiban kita berikutnya adalah memulasarakan jenazah di antara kita. Diurus baik-baik. Ada berapa Pak yang menjadi fardu kifayah kita ketika pas ada yang meninggal dunia? Bu, ada berapa? Ada? Ada? 5 apa 4? 5? 4. 1 apa? Mandiin. 2 nyolatin. 3 iya, ada yang kelewat. 1 mandiin, habis mandiin, habis ngapain? Habis sholatin. Berarti ada berapa? 4, betul ya? Betul ya? Tapi ulama kami di Azhar itu nambah 1. Apa nih? Masalah warisan. Warisan itu apa hukumnya coba? Sama, fardu kifayah. Berarti bareng nggak sama yang 4 tadi? Kan fardu kifayah itu pengertiannya sama ya. Idza fa'ala al-ba'du saqata 'anil ba'di. Kalau sebagian sudah mengerjakan maka gugur kewajiban yang lain. Tapi kalau nggak ada yang ngerjain pisan semuanya berdosa. Fardu kifayahnya ketika ada orang meninggal dunia selain yang 4 ini kata ulama-ulama Azhar itu ada juga fiqhul waris. Dia pasti meninggalkan harta sekecil apapun. Maka hitung tuh, hak Allahnya harus disesuaikan, hak Allahnya harus ditunaikan dulu, baru nanti bab waris itu banyak Pak. Nanti kita bahas di kemudian hari insya Allah. Ini dulu dah, gitu ya. Ketika orang meninggal dunia siap-siap. Makanya kita sekarang hadir di sini buat belajar. Tanpa ada maksud barangkali kita mau menggantiin Pak Amil. Betul. Karena setiap kita punya anggota keluarga Bapak Ibu. Kenapa kita berusaha untuk bisa mengurus sendiri jenazah keluarga kita? 1, sebagai bentuk bakti. Ya. Yang kedua, apunten yang paling penting sebetulnya menjaga aib si mayit. Kalau misalkan kita keluarganya yang ngurus, ada aib jangankan pas lagi meninggal dunia, lagi beliau hidup kita tahu nggak aibnya? Tahu nggak ya? Tahu Bu ya? Maka ketika kita yang ngurus kan kita nggak bakal cerita sama banyak orang.
Tapi kalau jenazah itu diurus sama orang lain, ada potensi enggak dia nyeritain aib saudara kita? Ada. Nah, maka kenapa kita berusaha harus bisa gitu ya untuk bisa memulasarakan jenazah itu, supaya nanti ketika keluarga kita ada yang meninggal dunia, cukup kita nanti yang mengurusnya, kira-kira begitu. Supaya apa? Supaya aibnya nanti tidak tersebar kemana-mana. Ada barangkali tadi itu cerita-cerita di Indosiar kita temukan, betul? Betul? Jadi cerita di Indonesia itu betulan ada, ya. Saya pernah mengiringi jenazah itu ketika pas digali, liang lahatnya penuh sama kocok, air comberan, ditimbain kering penuh lagi. Udah diukur kan? Kalau di kampung tuh biasanya pakai galah, itu pasti dilempahin sejengkal, pasti itu. Mayatnya misalkan diukur nih, megalah dari ujung rambut sampai ujung kaki, ntar biasanya dikasih 5 jari atau sejengkal. Pas dimasukin macet. Ini yang salah ukuran galahnya atau yang galinya? Digali lagi itu masih kesempitan. Coba masuk logika akal manusia. Kagak. Ada memang kejadian begitu, saya nyaksiin sendiri, bukan kata orang. Kalau di Hidayah kan barangkali kayak di dramatisir. Tapi kebetulan ternyata kejadian. Masya Allah. Emang kita tahu dari model-model begini gitu ya, kita kenal juga orangnya. Nah, yang begini-begini kan Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, agar jangan sampai nanti terdengar oleh orang lain selain keluarga kita dan keluarganya. Kan nanti ketika ini tersebar, yang dibahas aibnya ketika dia hidup. Emang pantas di situ begitu katanya. Sedangkan Bapak Ibu harus kita pahami ini, ketika ada yang meninggal dunia, nggak boleh kita mengucapkan kalimat macam-macam, karena malaikat di sekelilingnya lagi mengaminkan, amin, amin, amin. Orang takziah datang mengucapkan apapun diaminkan oleh para malaikat. Maka jangan pernah mengucapkan kecuali kalimat-kalimat yang baik tentang si mayit. Betul Pak? Betul? Halo? Halo? Kata Nabi, satu ketika nih ada orang musuh jenazah lewat di majlis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata para sahabat, ahlul jannah, ahlul jannah, ahlul jannah. Kata yang lain, kata Nabi, wajaban. Datang lagi yang kedua, sama musuh jenazah juga. Tapi kata sahabat yang hadir, ahlul nar, ahlul nar, ahlul nar. Yang lewati orang jahat. Kata Nabi, wajaban. Para sahabat bingung, kok Nabi cuma wajabat doang? Ditanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, kenapa engkau bilang wajabat 2 kali tadi? Yang pertama, kalian saksikan ini adalah mayit orang-orang yang baik, maka dia wajib menjadi ahli surga. Tapi yang kedua kan kalian menyaksikan mayit ini adalah ahli syarr, keburukan, maka dia pun wajib menjadi ahli neraka. Kenapa ketika ada yang meninggal dunia, Bapak Ibu jangan mengucap kalimat-kalimat yang pantas dekat mayit, karena malaikat sedang mengaminkan. Biasanya kan Pak Amir berdiri itu ketika mau nyolatin nanti, ya ngomong. Sebetulnya bukan cuma pas lagi di situ Bapak Ibu. Ketika ada orang yang sudah meninggal dunia, jangan pernah berkata paham ya? Itu mah cuma penekanan doang. Ketika pas dia meninggal dunia, kita mau sholatin mah, apakah mayit ini ahlul khair, gitu kan? Khair. Apakah mayit ini ahlul khair? Khair. Apakah mayit ini ahlul khair? Khair. Gitu kan? Itu penekanan Pak. Sebetulnya jauh dari situ, ketika beliau masih di rumah, ya, baru meninggal dunia, jangan berkata kotor tentang si mayit. Kenang justru kebaikannya saja, lupakan keburukan. Bisa? Bisa? Jadi pengajian ini bukan cuma kita buat yang mau jadi relawan mengurusin jenazah, tapi seluruh kaum muslimin harus tahu. Jangan ketika ada mayit meninggal dunia, ucapannya gampang keluar lisannya kalimat-kalimat yang tidak pantas diucapkan tentang si mayit. Aduh, si mayit itu usil banget lagi hidup. Alhamdulillah ya udah mati. Biangkerok nih bocah betul ya. Kan ada Pak orang biangkerok bener. Jadi kalau melihat muka dia aja datang kita udah gelisah. Ya kerok gitu ya. Ada juga orang yang kalau pas melihat muka dia kita seneng. Wah ada si Anu aman udah kaman kopi gitu. Kayak orang sini ngeliat
Gampangnya kira-kira begitu. Jadi ketika ada yang meninggal dunia, gitu ya, persiapkan semuanya. Jangan kita mengucap kalimat-kalimat yang kotor tentang si mayit. Kalau menyiapkan mandi dan sebagainya, kayaknya udah hafal tuh. Ada guru-guru kita di sini nanti yang akan langsung praktek gitu ya. Kalau teori kan terkadang rada kadang mudeng gitu, rada bingung. Tapi kalau udah nanti praktek, nggak dikasih teori pun, insya Allah bisa. Cuman mengingatkan ada beberapa hal dan ada beberapa kebiasaan di masyarakat kita yang nanti ada sebagian yang ditolerir oleh syariat, ada yang jangan sampai itu dilakukan. Ya, udah selesai nih, meninggal dunia. Ada orang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika udah dimandu, udah disiapin pemandiannya gitu ya, sokan diomongin. Si Anu dateng, si Anu dateng, si Anu dateng, diabsenin katanya. Supaya nanti yang nggak diabsen ini jangan sampai didatengin. Pernah dengar nggak begitu? Orang kota semua sih malah alhamdulillah. Udah kampung diabsenin Pak. Cucu Anu datang, cucu Anu datang. Lah dia nggak butuh yang begituan. Betul ya? Si Anu datang jangan cuma datang, tapi masuk ke dalam ngaji. Doain, betul, bukan ini diabsenin ngapain masuk sekolah? Betul. Ikan nggak ada di sini mah, alhamdulillah. Nanti kalau ketemu Bapak jangan kaget, ya jangan langsung ribut lagi. Oh jangan bidanin, neraka sesat, jangan ribut kita. Siapa yang ngajarin begitu? Pelan-pelan ini makanya kita alhamdulillah udah tahu sekarang ilmunya. Itu nggak ada tuntunannya, paham ya? Nggak ada tuntunannya. Yang dituntun sama Nabi ketika ada mayat, doain. Yang mana doanya Ustaz? Yang mana aja. Pakai bahasa bisa boleh nggak? Boleh. Udah jangan pusing-pusing mah. Allah bisa semua bahasa. Ketimbang Bapak cuma datang nongkrong, cuma ngerokok, ngopi bareng di situ. Banyaknya begitu nggak yang takziah? Bukannya ngeringanin yang dapat musibah, malah makin berat. Dan itu nanya lagi, semangatnya mana nih? Halo? Loncat kita. Apalagi kalau misalnya kita ngomong tahlilan, pakai tahlilan suara sini. Pakai nggak? Ngambek nggak kalau tahlilan disebut bid'ah? Marah nggak Pak? Marah nggak? Tapi lihat kalau misalkan yang mati ini orang kaya sama orang susah, beda nggak jamaahnya? Beda. Gedeg saya. Ketika yang meninggal dunia orang kaya membunuh diiklanin, bener ya? Dari mana yang nyampe? Orang pas hari ketiga ke-7 dapat sarung. Giliran yang susah Pak, kita sama santri 7 orang sama keluarganya berapa biji mah begitu. Jengkel kita melihatnya, katanya bid'ah, marah kita. Tapi orang yang marah nggak pernah hadir kalau yang susah dapat musib. Cocok nggak? Cocok nggak? Tuh. Kalau emang kita marah, tahlilan disebut bid'ah, hadir siapa aja yang kena musib. Jangan pilih-pilih. Yang ini cuma kacang doang sih Ustaz, sama air. Rokoknya juga ada. Sekalinya ada gudang garam merah ya. Rokok dukun gitu. Awas ini. Betul ya Pak? Betul. Nah ini awas, hati-hati. 2, yang dilarang oleh Nabi ketika ada mayit itu an-niyahah, meratapi, mukul-mukul. Kalau yang disebutin sorry nih ya, merobek baju ya, menggaruk-garuk kuburan, itu yang langsung disebutkan sama Nabi. Itu nggak boleh banget Pak, haram. Karena kenapa? Seolah-olah kita ini kayak nggak nerima takdir Allah. Bapak Ibu yang kudu kita ingat kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu bukan cuma sekedar ucapan bela sungkawa, tapi ngingetin yang dikena musibah. Oh, emang kita mah semuanya punya Allah, bakalan balik nanti kepada Allah. Mengenai prosesnya kita kembali pulang nggak ada yang tahu. Mungkin si mayit begini cara proses kembali pulangnya, betul Pak? Ada yang disebabkan sakit, ada yang karena kecelakaan,
betul ya. Bahkan nauzubillah ada juga yang kena musibah dicelakai oleh orang lain. Itu memproses. Tapi kita perlu ingat, kita ini semuanya bakal kembali pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau bagaimana atuh? Mau marah, mau ngambek, mau kesel sama siapa? Kesel. Allah yang udah menentukan garis kehidupan setiap kita. Nah, diingetin Bapak Ibu. Kan hapunten Bapak Ibu, terkadang ada orang yang saking gak bisa nerimanya gitu ya, pingsan, bangun pingsan lagi, bangun pingsan lagi. Kasihan. Kita juga sama. Jangankan barangkali yang awam, yang kecil, Pak. Kita yang udah tua begini aja, ilmu ada sedikit tentang musibah. Ketika pas orang yang kita cintai panggil pulang, enggak siap ternyata. Saya di depan orang mah kuat bener, oh, maafin ayah ya, maafin bapak ya, maafin. Di pojokan mah sama. Kebayang kita berasa nyesel, kayaknya belum maksimal membahagiakan. Begitu kira-kira, betul ya? Kayaknya kita belum ngapa-ngapain, beliau udah kembali pulang. Padahal kita lagi susah-susahnya, begitu kira-kira ngerepotin dia, baik. Giliran kita sekarang udah bisa ngasih, romannya udah balik gitu. Tapi kan kita punya ilmu. Itu yang udah punya ilmu, udah tua, model kayak kita nih, udah gede begini, bagaimana kalau anaknya yatim gitu maksudnya? Hah? Yang dia belum bisa nyari duit, minta sama siapa bingung. Halo? Kan kita begitu tuh. Ya, supaya ada perasaan sama orang tuh sayang aja bawaannya. Orang sini kan begitu semua. Kelihatan dari depan emang ahli ngaji semua, Masya Allah. Ahli sholat tahajud semua, Masya Allah. Matanya udah kuyup. Ini udah jam-jam rawan udah nih, betul ya. Apalagi hari Minggu kelar udah cerita. Untung ceritanya rada horor, jenazah. Coba. Wah, salam ini, Masya Allah. Betul ya. Meratapi mayit ini sangat dilarang. Karena ini menunjukkan berarti kita belum menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ancamannya Bapak Ibu kalau kita enggak sabar, ya malam yasir ala bala ikan gitu ya, fal tamis robban silan. Kalau ente enggak sabar dengan ujianku, kata Allah, silahkan cari Tuhan selain aku. Mau nyari yang mana gitu. Betul ya? Itu kan berarti udah terima. Emang begitu nasib kita. Kalau kita nerima sabar, kemudian kita tahu kewajiban kita ini bukan nangis, tapi berdoa. Benar? Benar. Itu yang harus dilakukan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti ingatkan juga nih, ya, saudara kita yang lagi kena musibah, oh, Bang, bisa gitu ya. Emang juga ditinggal meninggal orang tua kita. Contoh orang tua deh, yang gampang. Kita sedih semuanya, benar. Tapi sebetulnya ada kesempatan buat abang empon memuliakan beliau. Kalau dulu selagi hidup sama kita, kayaknya kita nggak bakal sanggup bisa ngasih mahkota, ngasih istana. Sanggup abang ngasih mahkota sama istana sama orang tua? Enggak. Betul. Orang kita belum punya istana. Betul. Ya. Tapi ketika dia sudah menghadap Allah, justru kesempatan itu semakin besar. Kata Nabi, man qara'al Qur'an wa 'amila bima fihi al-basallahu liwalidayhi tajan yaumal qiyamah. Siapa orang yang rajin membaca Quran, kemudian dia berusaha mengamalkan isi Al-Quran, maka Allah akan pakaikan mahkota atas kepala kedua orang tuanya pada hari kiamat. Kenapa Pak? Kita pengen banget punya anak-anak ini para penghafal Quran supaya dia akrab sama Quran. Paling kagak kita punya jaminan tuh nanti di yaumil kiamat kita pakai mahkota. Begitu kan? Kita juga perlu ingat, kita nih bukan cuma sebagai orang tua, kita pun pernah menjadi seorang anak dari orang tua kita sebelumnya. Maka kalau pengen membahagiakan orang tua kita nih, bukan cuma ketika mereka hidup di alam dunia bareng sama kita, tapi juga ketika beliau sudah meninggal dunia, kita pun punya kesempatan yang sama tuh. Pakaikan mahkota yang gak pernah dipakai orang di kolong langit, pakaikan jubah kebesaran yang gak pernah dipakai sama orang-orang di dunia. Dan beda nih Pak, orang-orang soleh itu beda orang tua.
Minggir. Ini orang tua yang anak-anaknya soleh kayak kita, amin ya Rabbal. Saya yakin orang di sini orang tua soleh hasan bakti semua. Saya nggak mau orang tua. Saya nggak sesimpel itu. Rajinin dan baca Quran. Insya Allah. Bangunin masjid. Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Begitu kan? Atas nama beliau, Ustaz, ini kayaknya AC Masjid Al-Hadir ada kurang. Kayaknya. Ini cuma ilustrasi Pak, ilustrasi. Jangan baper. Nggak ada maksud. Boleh nggak Ustaz, saya kayaknya kebanyakan duit ini, begitu ya? Bisa. Kayaknya Al-Hadir saya kasih AC dah yang rada-rada bagus begitu. Yang 4 TK. Waduh. Aduh, nanti bagaimana bayar? Kalau bayar listriknya berat, bilang sama saya. Kan begitu Pak? Orang sini begitu semua ceritanya. Cuma nyuruh bilang, nggak ngasih kan begitu. Bisa. Niatin sama kita. Mudah-mudahan ya Allah almarhum orang tua saya mendapatkan barokah dari sedekah yang saya keluarkan. Sebetulnya Bapak Ibu tadi cuma sekedar mengingatkan aja ya. Anak yang bakti itu diniatkan ataupun tidak buat orang tuanya, otomatis orang tua kita mah pasti dapat insentif paham. Pasti. Emang kita ngerti agama, jadi orang baik atas bimbingan dan juga tuntunan siapa? Ada yang orang tua ngajarin kita jadi orang jahat? Gak ada. Pasti ngajarin baik semuanya. Maka ketika kita sekecil apapun kebaikan, kan kita pasti itu dapat orang tua kita. Makanya kita berdoa cuma satu, ya Allah, kalau emang saya lalai membuat perbuatan dosa, maksiat, jaga orang tua saya jangan sampai mendapatkan dosa atas kekhilafan diri saya. Begitu kan doa kita. Karena kalau pahala otomatis Pak, Bapak datang di sini duduk sini dapat dia tuh. Insya Allah. Diniat pun atau tidak, orang tua mau langsung. Makanya kalau misalkan ada yang nanya, doa kita diterima kagak gitu? Diterima apa kagak? Kita kan pengen ngebakul Pak. Bener. Karena ada sekarang orang yang zaman sekarang ngaji baru 1-2 kali, gurunya cuma 1 biji, sopan apa panggil gitu. Betul ya? Nggak bakal diterima. Masya Allah. Nggak sopan aja begitu Pak. Doa sama orang tua bagaimana pun ceritanya pasti diterima. Betul. Emang ada ceritanya kita kagak ikhlas doain orang tua? Saya tanya. Ada yang pengen disebut disanjung gitu? Malu kita. Karena ada yang lebih khusyuk, lebih hebat doanya ketimbang kita. Betul ya? Nah, lanjut. Jangan meratapi si mayit. Ikhlas. Prosesnya begitulah kira-kira. Ya. Ada yang tadi tuh meninggal dunianya sakit gitu ya, ada yang tenggelam barangkali, ada yang dicelakai orang dan seterusnya. Itu mah proses cara Allah untuk mengambil. Dengan tanpa sebab pun Allah bisa nggak manggil hambanya kalau udah cukup waktunya? Bisa nggak? Bisa banget, begitu ya. Maka yang diajarkan oleh Nabi adalah mintalah husnul. Bahkan kematian itu saja kita takut atau enggak seharusnya. Pak, Bu, mati nih, udah pasti belum datang sama kita nanti. Takut atau enggak? Ya kan kalau jadi jenazah kan bukan cuma orang lain ini, tapi kita termasuk diri. Ayo Pak, Bu, kita pantas takut nggak mau mati? Karena sebagiannya emang kita minta. Benar. Bu minta Ustaz. Allahumma aslih lana dinana alladzi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Kita minta enggak?
diajarin sama Nabi. Ya Allah, kalaupun kita minta panjang umur ya, supaya kita ini banyak bertambah kebaikannya. Tapi kalaupun emang harus selesai umur saya ya Allah, maka itulah cara saya yang paling mudah memberhentikan kejelekan dan keburukan saya. Benar nggak? Benar nggak Pak? Cuma mati yang bisa memberhentikan orang ini jahat. Karena kalau masih hidup masih ada olehnya. Ya kadang A, besok kadang udah D, ntar besok, nah gitu. Tapi kalau udah mati, kelar udah. Lah emang itu doa diajarin sama Nabi, berarti kita minta nggak mati? Minta. Betul? Berarti kudu takut atau kudu enggak? Ini masalah akidah, gitu ya. Pokoknya kalau belum waktunya, ya nggak bakal datang. Tapi kalau udah ada waktunya, walaupun fi burujin musyayyadah, meskipun kita ngumpet di lemari besi, datang kematian. Kira-kira begitu, ya. Halo. Halo. Udah, jadi larangan ketika ada yang meninggal dunia, udah dapat semuanya. Kita ulangi, 1, jangan ngabsen. Ya, karena itu tidak dituntun nama Nabi. Ajak orang yang kumpul buat duduk bareng, ayo mendingan zikir, doain si mayit begitu. Ya, yang kedua jangan niyaha, jangan meratapi. Ya disebutkan sama Nabi tadi tuh, memukul muka, merobek pakaiannya, menggaruk-garuk kuburannya, itu yang disebutkan sore. Tapi intinya jangan sampai terlihat oleh kita nih seolah-olah kita kayak kurang menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapanpun waktunya kembali pulang, Bapak Ibu, demi Allah jangankan kita yang kaget, yang meninggal dunia aja nggak tahu dia bakalan kembali pulang pada waktu itu. Jangankan kita yang kaget, yang meninggal dunia yang kita urusin di mayitnya, dia aja nggak tahu tuh hari, itu jam, itu menit dia kembali pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya cukup persiapkan saja agar ketika nanti kembali pulang menghadap Allah, kita dalam keadaan husnul khotimah. Dah. Yang ketiga, ketika nanti di kuburan, ini yang banyak dilakukan sama banyak orang ya, jangan lempar jariah. Kalau di kampung tuh masih tuh diputer-puter pakai koran, pakai daun, dilemparin. Kalau mau ngasih hadiah bukan dilemparin di atas makamnya, betul ya? Bawa pulang, sedekahin ke masjid, beliin sejadah, beliin semen, beliin tadi tuh beliin kipas angin, beliin AC. Yang udah pasti jadi pahala itu udah pasti. Karena kalau kita ngawur-ngawur duit di situ kemudian punya anggapan itu bakal menyelamatkan si mayit, ini yang keliru. Lah kita kan harusnya suasananya suasana lagi munajat, lagi doa. Ini masih sibuk bocah pada nyariin sholawat. Nyebutnya sholawat, Ustaz, mohon maaf ini. Ada nggak di sini begitu? Ada nggak? Tapi udah mulai kurang ya. Alhamdulillah nih atas kerja keras guru-guru kita ngingetin. Yang benar itu Bapak Ibu jangan dilempar di situ. Kuburan mah jangan berisik. Tahu kenapa? Coba ada sebagian ulama kita nih kalau masuk ke kober, ya wilayah pemakaman, buka sendalnya. Pernah lihat Pak? Ada orang buka sendal ketika mau masuk nih kayak mau ke masjid ya. Paham ya? Karena ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagi orang yang lagi disiksa itu seredan sendalnya aja seperti petir di dalam kuburannya. Kan kalau kita pakai sendal itu suka nyeret, seret. Itu kalau kedengerannya di dalam kubur seperti suara gemuruh, petir geledek. Nah maka salah satu tata krama adatnya, kalau mau pakai beneran ini, ya mau ke kober itu copot sendalnya. Jadi jangan kaget nanti kalau ada saudara kita yang nyopot sendal. Loh emang masuk masjid loh? Yang ngomong gitu berarti belum jauh ngajinya. Ya. Terus Ustaz kagak dicopot sendalnya? Belum. Kita kepreset doang. Paham ya? Ini maksudnya jangan kaget nanti karena ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memang mengajarkan seperti itu. Makanya ada sebagian guru-guru kita mengajarkan masuk kober jangan pakai sendal.
Khawatir kan namanya kobar kan kuburan umum. Ada yang orang soleh, ada yang memang belum soleh dulu ketika dunia. Bayangin coba akhlak kita nih, ya. Yang lagi disiksa aja kita nggak boleh nyakitin, nambahin. Begitu maksud kata Nabi, begitu. Jangan nambahin dengan kita nyeret-nyeret sendal, apalagi sengaja gitu loh. Zaman sekarang bukan cuma sendal, panggung dangdut di kober. Bener Pak? Son horek. Lah sendal doang nyeret gitu, sendal seret itu udah suara gimana son horek. Coba, untung kagak pada bangun itu lumayan. Kalau ngomel dia. Masya Allah, untungnya kita kagak tahu. Man kita sama jin yang kagak bisa dengar. Makhluk Allah semuanya kecuali jin dan manusia dengar semua orang yang lagi disiksa. Betul ya? Nah, jadi itu catatannya kira-kira Bapak Ibu. Ketika nanti di kuburan jangan sampai kita melakukan yang memang tidak ada tuntunannya. Niatannya baik, ya. Pengen ngasih sholawat kan biasanya orang ngasih takziah tuh, betul. Biasanya ahli keluarga kagak mau make nih, padahal itu hadiah pemberian untuk meringankan. Biaya pemulasaran jenazah nggak ada yang murah Pak. Kain kafan aja berapa duit sekarang? Tadi berapa? 300-400 kan? Yang biasa. Pas setengah bagus. Kalau harga teman berapa? Gali kubur. Berapa duit sini Pak? Hah? Lah di kota masih murah Pak. Di kampung saya ini sejuta 700. Betul. Enggak ada yang di bawah sejuta, enggak. Ya, 1,2, 1,5, 1,7. Gali kuburan tuh. Betul ya? Mahal tuh. Kalau ada perumahan apalagi? Udah pasti mahal. Jadi kalau misalkan ada dikasih orang, ini tentu nggak semua keluarga ya, gitu ya. Kalau yang mampu syukur alhamdulillah, wa min fadli rabbi kan gitu ya. Tapi kalau misalkan ada yang biasa-biasa, silahkan lunakan. Karena biaya pemulasaran jenazah itu tidak murah. Apalagi kalau misalkan ada butuh ambulan, pemakaman yang barangkali jauh. Kayak orang sini kan pasti nggak dekat. Betul Pak? Ya. Kita perumahannya di sini, tapi kan tanah wakafnya di sono. Zaman sekarang mah nggak ada orang yang ngasih wakaf buat pemakaman, nggak ada. Ada yang keren loh, San Diego Hill sama Al-Azhar Park, ya Memorial Park, ada punya juga tuh Pak. Betul. Lah di mana-mana coba di Jakarta, coba Pak, kuburan di sono mahal nggak? Mahal. Tiap bulan ada iuran bulanannya, yang ngiraminnya, yang ngurusin rumputnya. Kalau nggak bayar tiap bulannya hilang. Betul Pak ya? Lah banyak nanti yang harus diurus sama kita keluarganya. Jadi kalaupun nanti ada saudara kita barangkali memberikan bantuan ala kadarnya, silahkan digunakan tanpa harus punya beban harus dibagikan. Gitu maksudnya. Ya, kan ada tuh biasa ditutupin kain gitu ya. Sholawat gitu. Silahkan Pak. Ringankan saudara kita yang kena musibah, kira-kira begitu. Yang berikutnya yang berapa berarti? 5. Yang kelima ya. Yang kelima, kalau misalkan ada yang kena musibah, bawa hadiah. Jangan kita malah nuntut pengen disuguhin. Karena kata Nabi, datengin loh keluarga Ja'far karena Ja'far sedang kena musibah. Bawa tentengan, kira-kira begitu. Kebiasaan kita udah bagus Bu. Setiap hari ketiga biasanya pada ngasih beras. Begitu orang sini. Sama hari ke-7. Bener ya? Cuman pas pulang biasanya sokan dibukain tuh. Waduh, cuman mie doang dijamin. Lah ini mau ngeringanin apa mau tukeran barang? Halo? Ini kita harus paham nih, betul ya? Yang kena musibah wajib kita bantu. Kalau emang ada rezeki, bawa rezeki kita tanpa pengen dibalikin. Nyatanya di masyarakat kalau nggak dikasih barteran yang seimbang diomong. Atau kalau gitu mah nggak usah ngasih, percuma. Ya, ngeberatin nggak tuh yang sakit? Yang kena musibah? Ngeberatin nggak? Ya. Ngeberatin.
Jangan sampai nanti dia harus ketika udah kena musibah ditinggal orang yang paling dekat dan mereka cintai, udah gitu kudunya jualan karena untuk memenuhi kebutuhan tadi itu. Paham ini? Paham? Kenapa tadi kita singgung yuk yang tahlilan, yang pakai tahlilan tahlil. Kalau orang kaya emang gak usah kudu diajarin lah, emang kudu sedekah dia banyak-banyak. Betul? Banda dia banyak yang kudu dikasihin ke orang, kira-kira begitu. Lah kalau yang pas kena musibahnya orang susah. Kudu ngadain tahlilan 7 hari, kudu mewah kelar. Kudu ngukur sawah yang mana coba. Entar rumahnya tiba-tiba udah pindah deh. Kenapa pindah? Habis kemarin buat tahlil. Nah coba. Bahaya gak berarti itu? Ini jangan cuma kesel kita kalau tahlil disebut bid'ah. Tapi buktikan kalau emang kita nih datang ke rumah yang kena musibah, bantu doa, bukan cari makan. Kan fitnahnya begitu Pak. Sama saudara kita yang kagak cocok sama kebiasaan kita. Benar. Saya punya pengalaman pribadi tadi langsung. Saya bawa santri 7 orang, itu cerita saya, bukan cerita orang. Datang ke rumah orang itu meninggal dunia di belakang santri lah di rumah. Itu yang duduk cuma anak, istri, cuma sama mantu. Mana ada cuma ada 6 orang sama kita 7 orang sama saya. Sedih nggak gitu? Sedih nggak? Sedih. Tapi ketika disebut tahlilan kita ngambek, kayak apa tau ngambeknya. Padahal saban hari ada tahlilan nggak pernah ngomong. Bener. Harusnya yang marah tuh saya. Betul ya? Katanya tahlil, doain saudara. Giliran subuhan kagak ada yang nyampe. Giliran yang kaya mati, bejubel. Antri, dapat kaya lumayan. Awas, orang sini jangan begitu. Paham ya? Paham? Ngaji Quran di kuburan boleh nggak? Ini kita main begini-begini aja kita bahas. Boleh nggak Pak? Boleh, silakan baca kitab-kitab Imam Nawawi. Ya nggak cocok nggak apa-apa. Ya, boleh. Tapi kalau pakai grade A sekian, grade B. Di sini mah orang soleh-soleh, saya mah cerita bukan di sini. Ibu datang mau ke pesantren saya, dekat pesantren saya Bekasi Utara, masih begitu. Emang bedanya apa tak? A, B, C. Yang ini begini bacanya. Berarti mereka yang semua mau bacanya bagaimana ya? Yang kayak gitu mau doain si mayit, lah bacaan dia aja perlu dikoreksi, bener Pak? Itu paling tinggi Bu, grade A 7.500.000. Grade B cek, ya, gradanya juga setengah. Di sini aneh barangkali di sebagian tempat itu kayak saya ngajarin santri biar biasa baca Quran Pak. Bukan santri netep ya, yang kalong itu. Supaya apa coba? Salah satunya itu. Kalau mau ngaji nih santri saya bawa suruh, silakan tuh bocah-bocah suruh ngaji. Yang penting habis dia pulang sekolah silakan ngaji dah sampai maghrib kayak sampai dia pada pulang sekolah, salin, kemudian datang ngaji pada. Ntar habis maghrib pada pulang lagi ke rumahnya masing-masing. Gratis. Saya ngomong gitu dipelototin sama orang masjid. Nah, waduh, ini merusak. Jangan baper ya, jangan kesinggung nih. Ini saya cerita yang nyata Pak, ada di masyarakat kita modelnya begitu. Sedih kan kita? Hah? Jadi udah punya komplek kepentingan. Lah katanya kalau misalkan mau bantuin doa jangan minta dibayar dong. Betul ya? Silakan ngaji, jangan macam-macam. Udah bantuin ngaji, berdoa buat si mayit, udah selesai. Begitu. Ini pengen sekian nanti yang bacaannya sekian rada anu gimana ceritanya coba. Dan itu di sebagian tempat kayak seolah-olah kalau enggak dilakukan dorakan ya anak begitu Pak fatwanya. Apa kita nggak pening? Udah macam-macam sebutan kita, emang pantas urusan Timur Tengah begitu Wahabi semua. Dulu padahal kita NU banget. Nah Awan Surya NWC NU sekarang banget ini. Disebut Wahabi kan kurang ajar. Lah kita suruh mimpin tahlil bisa. Baca maulid yang mana yang mau dibaca? Maulid dibacain, maulid bacanya kita bisa juga. Kita jelasin isinya kita juga bisa insya Allah. Betul ya? Disebut Wahabi coba Pak.
ngeselin bener. Ya, dia mana nanya, Ustaz MU sama Muhammadiyah sama itu apa sih? Emang apa Kom? Kalau Muhammadiyah katanya sih, katanya kata dia apa? Separuh Islam separuh Kristen. Serem aja betul. Nih ya, ini fitnah yang ada di masyarakat. Saya cerita bukan di mana-mana Pak, saya ngalamin sendiri. Dan efeknya juga buat saya. Padahal kalau ngomongin NU, jangan ngomongin NU deh. Kita kecil, dari kecil ya, keluarga, pesantren, semuanya basicnya NU. Betul ya? Kita ngajarin begitu kan kita ngasih tahu ini. Emang wajibnya di mana ngaji ilmu di kuburan coba? Ada dalilnya? Nggak ada. Tapi kalau ditanya boleh, boleh, silahkan lakukan. Jangan pengen dibayar. Kalaupun ahli rumah nih, ahli warisnya pengen ngasih, itu bagian daripada ucapan terima kasih. Kalau emang berat semuanya jangan, karena masing-masing harus ikhlas. Yang ngajinya kudu ikhlas, yang ngasihnya kudu ikhlas. Ini kadang yang ini ngomong, betul. Kita ngajiin kuburan cuma kopi doang. Mending jaga-jaga kehabisan tuh ngomong. Nah itu ikhlasnya bagaimana Pak? Ntar yang di rumah ngomong juga, tolong banget kamu yang ngajiin. Kopi nggak cukup serenci, orangnya padahal cuma 5, habis sedus. Dua-duanya nyampe ke kuping kita. Kira-kira Bapak Ibu kalau jadi saya udah bagaimana? Dan kita mah yang bahas itu aja, saya mau bagiannya ya. Nanti bagian-bagian yang lain insya Allah ada semua. Oke, udah siap berarti nih? Dan berikutnya udah selesai ya Pak? Udah meninggal dunia nih, udah tinggal dimandiin. Ya, nanti dimandiin kan, sebelum dimandiin kitanya tuh yang mau mandiin kudu resik dulu. Usahakan kita wudu dulu dah. Kitanya nih Pak, kita yang mau mandiin juga harus resik. Ya, mandi dulu, silahkan pakai alat. Karena kalau secara kesehatan menyentuh mayit itu juga berpotensi berbahaya. Jadi jangan baper, gitu ya. Kalau yang nanti mandiin pakai sarung tangan, memang disyariatkan begitu seharusnya. Jangan kaget Pak, mau nggak pakai sarung tangan silahkan juga. Tapi kalau melihat ada orang ataupun amil kita, keluarga kita bahkan pakai sarung tangan, bukan berarti jijik. Awas ini, ya, jangan salah paham. Memang seharusnya kita harus jaga diri. Meskipun itu bentuk takzim, bentuk kita kecintaan gitu ya, yakin gak bakalan kena penyakit kita. Tapi kalau misalkan menurut ahli kedokteran ini berpotensi menyebarkan penyakit, maka silahkan dijaga kebersihan dan sebagainya. Masalah pakai sarung tangan gak pernah dibahas sama Nabi Pak. Yang dibahas sama Nabi ketika kita mandiin sama seperti beliau masih hidup. Bapak Ibu kira-kira pas mandiin beliau masih hidup bagaimana? Begitulah kira-kira seharusnya. Ya, orang tua kita yang udah rentah nih Pak, coba nyilanginnya ketika pas mandiin orang tua bagaimana? Begitu simbol. Silakan betul. Hah? Enggak kan? Enggak kan ya? Gimana kira-kira? Dihalangi, betul. Jangan sampai nanti matanya kena air. Kadang kan kalau ada sabunnya barangkali perih. Begitu nggak ketika pas kita mandiin mayat nanti pamit? Gitu kan ya? Balikin, kan gitu, betul ya? Dibersihin dulu semuanya dari kotoran dan najis. Makanya kan hapunten agak sedikit diurut, betul ya? Pelan-pelan dulunya, jangan kayak mulut orang pegel. Awas nih Bang, ini sangat berpotensi nanti justru akan mengeluarkan isi perutnya, bukan isi dalam ususnya. Hapunten, karena beliau udah lagi jadi mayat, udah bisa nahan yang lain. Paham ya? Itu yang keluar bukan kotoran nanti, tapi ususnya kan berbahaya ini. Ya, nggak boleh menyakiti si mayit sama menyakiti ketika beliau masih hidup. Itu patokan dari Nabi, simpel aja Pak Nabi mah. Ya, diurut semuanya. Biar nanti kotoran-kotorannya keluar, hidungnya, upil-upilnya terus.
biar sabar, biar degen. Kenapa? Kalau misalkan mandi itu mendingan kita, kalau yang meninggal orang tua, anaknya yang pantas mandi. Supaya apa? Supaya berasa sayang kita. Ini terakhir kali saya bersentuhan kulit sama orang tua. Betul ya? Pintu surga kita yang paling utama di dunia udah mulai ketutup. Satu, betul kan? Udah habis kalau keluarga udah kan? Kan gampang banget kita dapetin surga kalau mereka masih ada. Bener? Bener kan? Tapi ketika pas kita usapin pakai kasih sayang, wah luar biasa. Anak mah pasti beda, benar? Dibacain kan sama yang nungguin biasanya surat Al-Mulk, boleh nggak? Kenapa Pak baca surat Al-Mulk, saya tanya? Biar nanti Bapak Ibu ketika ada yang sokan bisa jawab. Betul ya? Kata Nabi ada surat yang 30 ayat jumlahnya. Kalau dibaca maka selamat daripada siksa kubur. Surat apa namanya? Paham tuh? Ulama kita ngambil hadis ini maka dibacakanlah kepada mayit yang lagi dimandiin, kira-kira begitulah. Yang di sini di dalam mandiin, yang di luar bacain Al-Mulk. Kalau udah baca Al-Mulk silahkan baca surat-surat pendek yang lainnya mengiringi yang lagi pada mandiin. Jangan tanya dalilnya mana, itu tadi dalilnya. Ya, emang kalau ditanya larangannya ada nggak larangannya? Ya udah impas. Betul. Yang emosi. Betul Pak? Yang pasti ketika orang baca Quran ada nggak pahalanya? Ada. Selesai kan? Selesai baca Quran berdoa nggak kita? Berdoa. Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampuni orang tua saya, rahmati. Kan begitu. Itu yang bagus. Dan jangan sibuk sama yang begininya. Pokoknya kalau kita yakin yang pakai. Yang pakainya kagak nggak apa-apa. Yang penting sama-sama doa. Jangan ribut depan mayit. Ini lu jangan kamu malu kita, bener ya? Bapak Ibu dirahmati Allah, pesan orang tua kita meskipun beliau udah gak bisa bicara sama. Setelah sepeninggal aku nih kalian bersaudara, jangan ribut. Apa yang kamu ributkan juga? Kita kalau cuma ribut masalah sepele, kita lupa doa sama orang tua. Halo. Udah mulai berubah atmosfernya. Udah kebayang ya? Udah diurus semua tuh. Udah rapiin semua, dibersihin pelan-pelan Ibu. Ketika beliau masih juga pelan-pelan kita ya, usapnya pelan-pelan semua. Betul. Nah, habis itu basuh dulu bagian yang sebelah kanan. Kalau bisa mah ganjil. Hitungin makanya. Ya. 1, 3, 5 gitu. Jangan diketok. Jangan, pelan-pelan. Pusatnya pelan-pelan, nanti praktek ya. Ini punya secara teori saja kira-kira begitu. Selesai semuanya. Udah pakai terakhir. Biasanya kalau yang terakhir ini sunnah. Ya, kalau bisa pakai dikasih wangi-wangian. Ya, akhirnya pakai bidara, pakai kapur barus, gitu kan? Yang cakep wanginya jangan nyong-nyong. Awas, ntar asal wangi aja jangan. Ya, yang sunnah-sunnah aja kan. Kalau bidara yang disebutkan sidar itu sama Nabi, betul ya? Kenapa pakai bidara kita? Itu disebutkan oleh Nabi, wangi. Gitu. Wanginya wangi tapi tidak menyengat, kira-kira begitu. Intinya ketika kita mau menghadap Allah biar keren, kira-kira gitu dah, betul ya? Kemudian diwudukan, wuduin sama kita sebagaimana ketika beliau lagi sakit mau sholat kita wuduin, kira-kira begitu. Ya, karena beliau nggak bisa wudu, betul ya? Tugas yang jaga ketika sakit itu bukan cuma jagain, tapi ketika dia mau sholat dia nggak bisa wudu, kita yang wuduin, kira-kira begitu. Dia nggak tahu waktu sholat, kita yang ngertiin waktu sholat. Nah, ketika pas memandikan juga sama, kira-kira begitu. Udah selesai semuanya, dilapin ya pakai handuk dan sebagainya. Ya, catatannya Bapak Ibu, siapa yang boleh memandikan almarhum atau almarhum? Siapa yang kira-kira pantas? Nah, jadi menurut para ahli ulama gitu, yang utang
utama itu adalah yang sejenis sama si mayit, ya, dan dia masih punya hubungan kerabat. Contoh, yang meninggal ayah kita, maka yang utama anak laki-lakinya, meskipun anak perempuannya, istrinya boleh. Sekali lagi saya ulangi, ya, memandikan yang utama itu yang dari ahli kerabat, kemudian satu jenis, laki-laki, perempuan, itulah kira-kira. Meskipun tidak dilarang yang mahram, boleh ikut mandiin. Ya, tapi kalau nanya kan biasanya Ustaz yang paling bagus yang mana? Kata alim ulama kita yang satu jenis dengan kita. Paham? Paham? Kalau misalkan anaknya pengen mandiin, enggak apa-apa Pak. Kita yang nuntun. Nah, sini ikut mandiin. Ayah, saya nggak bisa ikut, bisa mandiin. Nanti saya bimbing, begitu. Supaya apa? Supaya berasa dia ngurusin orang tuanya. Kamu dulu kan waktu kecil diurusin sama beliau nih. Ya, sekarang kan dulu terakhir ini. Apa lagi yang mau ngomong dan coba terakhir ini. Repotnya kamu sekarang udah gak ada lagi repot. Gitu kira-kira. Ayo sini nak. Nggak bisa saya tuntun. Pegang batoknya. Kira-kira begitu. Ajarin sama kita biar dia terakhir bang. Kira-kira begitu ya. Mumpung masih ada nih. Apa namanya ya, berasa kalau yang mandiin anak gitu ya, dia juga berasa tuh barangkali kehilangannya, supaya ingat sama jasa orang tuanya, kira-kira begitu maksudnya ya. Tuntun nggak mau, ajakin dia masuk sini nak, ayo kita urus ayah kamu begitu, bismillah. Nggak bisa bismillah. Selesai semuanya. Dan kalau bisa, saran dari para ahli ulama, selain yang mahram jangan menyentuh lagi si mayit, karena ini adalah membatalkan wudunya menurut mazhab Syafi'i. Tapi mazhab yang lain kagak, ya nggak apa-apa. Orang sini Syafi'i apa bukan? Halo? Bingung apa Syafi'i? Oh Syafi'i yang enggak dulu. Itu mah Syafi'i, Pak, bukan Syafi'i. Kalau Pak Syafi'i lagi berantem. Ya. Jangan, paham ya? Jangan sampai nanti udah rapi, Pak, dibungkus rapi, kan kadang ada yang datang nangis lagi, diciumin, padahal dia bukan siapa-siapanya. Oh, Pak, ketika takziah itu kita bukan nambah sedih, tapi menghibur yang lagi kena musim. Tapi nyatanya kebanyakan yang datang tuh menghilangkan sedih apa nambahin sedih? Oh, orang udah begini, nangis lagi, datang lagi, nangis lagi, lah nggak kelar-kelar nih, nggak usah mata itu. Udah pada sembang semua betul. Hibur, tapi jangan lebay juga hiburnya lagi. Jangan sedih bro, nih nonton ini aja kita bareng. Lebih ngaco lagi. Jangan ya, ringankan kesedihannya, kenang kebaikannya, begitu maksudnya Bang. Insya Allah almarhumah ini orang baik, orang soleh. Kami cuma bisa berdoa, mudah-mudahan diberikan ketabahan keluarganya. Almarhumah nanti dilapangkan kuburnya, diterima iman Islamnya, diperganakan pahala sabar. Begitu. Kita yang ditinggalkan semakin sabar, semakin ingat bahwasanya kalau kita sebagai anak pengen baktinya bukan cuma ketika beliau masih hidup sama kita, tapi ketika beliau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, bakti kita tetap ada. Oh, bagus nggak begitu rasanya, Pak? Harusnya begitu, tapi kebanyakan bagaimana? Langsung nangis, buka, ciumin. Aduh, kalau bisa jangan. Tapi jangan berantem lagi. Mau ditahan, jangan. Gawat lagi. Ya. Karena sebagian ulama yang tidak efek sama mayit itu berpendapat, Pak, udah tidak lagi ada masalah karena beliau sudah meninggal dunia, enggak ada lagi catatan ini kebaikan ataupun keburukan. Pak, makanya dia batal, dia enggak kena dosa. Yang hidup aja yang perlu jaga, begitu maksudnya. Kalaupun nggak bisa dijaga, yang penting jangan pada ribut di situ. Jadi hikmahnya ada beda pendapat ulama, yang satu batal, yang satu kagak. Kita bisa enak sesuaikan dengan situasi dan kondisi, betul ya?
agama kita tuh mengajarkan yang paling enteng, paling ringan, biasanya bagaimana, ya udah begitu dulu. Kan masyarakat kita belum sanggup nih Pak, kalau langsung jangan, marah dia, Wahabi dasar. Udah salah lagi aja gitu. Betul ya? Awas, jangan pelan-pelan ngajarinnya. Begitu ya, pelan-pelan. Nanti satu saat beliau semuanya ngerti dan masyarakat yang awam ngerti kira-kira begitu. Sampai sini ada yang ditanyakan Pak? Halo? Udah paham ya? Udah paham ya? Alhamdulillah. Lanjut Pak Haji. Dan rumahnya kagak ada yang ganti gini nih. Udah sejam setengah nih. Tapi baru mandiin ya. 15 menit lagi. Oke, kita kebut. Habis mandiin ngapain? Udah rapi nih semuanya, udah dilap gitu ya, udah mulai kering, kira-kira begitu Pak, disisir. Pokoknya biar ganteng lah main, biar cakep gitu. Ketika beliau, mohon maaf kata Nabi nih Pak, kenapa ada sebagian kaum muslim meninggal dunia itu matanya terbuka? Karena mata itu kata Nabi mengikuti ruh ketika dicabut. Jangan kaget. Wah melotot nih, kenapa nih? Bukan kenapa. Ya, bukan kenapa ya. Itu emang nalurinya begitu. Ketika ruh dicabut kata Nabi maka matanya mengikuti arah ruhnya. Kira-kira begitu. Dicabut matanya agak sedikit terbuka. Tutup, sunnahnya begitu. Kalau nggak bisa jangan dipaksa. Awas ini. Jangan ya. Nanti kita tanya sama Pak Amil gimana nutupnya, kira-kira begitu. Itu sunnahnya Pak. Udah selesai semuanya, udah waktu bungkus ya. Laki-laki dan perempuan agak beda. Kalau laki-laki cukup tiga ini sebetulnya sunnah ya. Yang wajib itu cuman yang penting cukup. Kalau satu cukup satu, nggak apa-apa. Tapi kalau tanya sunnahnya berapa? 3. Laki-laki, perempuan 5. Rapi kalau perempuan mah, betul ya? Dibuatin kerudungnya, betul Pak. Dibuatin pakaiannya, kira-kira begitu persis kayak kita pergi haji. Kalau ibu-ibu kan nggak ribet, yang ribet makan kita mah, cuma pakai 2 helai. Mirip-mirip nggak kita kayak pakai kain kapan gitu. Ketika pas haji atau belum mirip nggak? Mirip. Emang begitu tampilannya kita mati. Supaya kita ingat mati. Begitu kira-kira. Masya Allah, Masya Allah. Kenapa ada sebagian kita yang udah pernah haji, pernah umroh, biasanya kain kapannya pakai kain ihramnya? Benar. Emang dulu juga ketika pas beliau di tanah suci itu, ketika manasik haji atau umrohnya, diingatkan tentang kematian. Emang nggak ada yang kita bawa lagi, udah dicuri 2 doang ini, ya. Boleh nggak Pak kain kapan tuh warna batik gitu? Boleh nggak sih? Biar Indonesia banget. Boleh nggak? Coba. Secara fikih boleh nggak? Secara fikih boleh Pak. Ya, yang penting nutup. Betul. Secara fikih. Jadi gini, siapa tahu nanti udah nggak rela kain putih, paham? Ya udah yang ada pakai, jangan pusing. Secara fikih kain ihram boleh nggak batik? Boleh nggak? Boleh. Nggak ada larangan, betul ya? Tapi kenapa kita putih Pak? Nyontoh nah, udah selesai itu doang alasannya. Kalau secara fikih mau boleh Pak kita nyontoh. Coba sebutin. Ada orang yang nggak sanggup beli kain kapan, boleh nggak kita nggak sempurna nutupnya? Hah? Boleh nggak? Mus'ab bin Umair, sahabat Nabi yang mulia nih, diplomat pertama ketika beliau mau hijrah, kan Mus'ab dulu diutus sama Nabi kepada penduduk Yathrib yang sekarang menjadi Madinah Al-Munawwarah. Singkat cerita ketika beliau meninggal dunia, nih orang hebat, kaya raya, tapi ketika beliau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu tragis barangkali, kain kafannya kurang, ya, ditutup yang bawah, yang atas terlihat, ditutup yang atas, yang bawah terlihat. Coba, Masya Allah, gitu ya.
Ubaidah bin Jarrah, amin rumah kata Nabi. Rumahnya sederhana ketika beliau juga meninggal dunia sangat sederhana. Kira-kira begitu. Paham ya? Kalau memang ada yang bagus itu lebih utama. Makanya bahasanya udah bagus tuh, memuliakan. Ada 4,5 600, beli yang mana kira-kira kita? Yang 300 itu. Tawar. Ini juga masalah. Kalau mau ngikut sunnah, kalau emang mampu beli yang bagus, Pak. Emang sunnahnya ya bagus. Tapi jangan terlampau mewah, gitu. Karena kita harus berbeda dengan selain agama kita. Paham ya? Kalau selain agama kita kan didandani, pakai jas, pakai lain sebagainya, betul ya? Nah, kita paling gagah sunnahnya itu cari kain kafan yang memang sedikit bagus. Jangan yang paling murah 300, 400, 600, nyari yang 2,5 tawar. Masya Allah. Dah. Nanti cara ngikatnya bagaimana? Nah, kalau yang model begini kan Pak enteng. Yang model begini yang rada ribet. Kagak cukup 3 kalau kagak bisa nyusunnya. Nah, ini kagak bisa nyusun betul gimana? Kita kayak lepet. Ada caranya, ya. Kang Adam Mayit itu kan enggak apa namanya, enggak six pack kayak bapak-bapak. Ada yang kelewat makmur kayak saya. Betul kan? Kalau nggak bisa nyusun kainnya, ketutup nggak kira-kira? Kan, betul ya? Iya, harus bisa nyusun. Nah, ntar pas praktek nah, ada yang diputer-puter gitu tuh, ada yang nyelang dikit, gimana lah gitu kira-kira. Paham udah hafal banget di luar kepala. Kita kudu praktek, kudu bisa insya Allah. Kalau ibu kan gampang, yang mau dipakai dia mah kayak persis baju, ya, baru luarnya tuh dibungkus begitu. Agak sedikit gampang kayaknya mah. Kan kita nggak pernah ngurus jenazah perempuan, betul ya? Kira-kira begitu. Udah selesai ini, rapi semuanya, baru dah siap-siap untuk disolat. Sholat jenazah apa hukumnya? Fardu kifayah. Fardu kifayah tadi, kalau udah sebagian mengerjakan maka gugur dosa-dosa yang lainnya. Tapi kalau enggak ada yang ngerjain, semuanya kena dosa. Kira-kira begitu. Terus bagaimana ngukurnya? Ngukurnya kayak watt nyamuk, Pak. Nih yang kena musibah. Pertama lingkungannya, tetangga-tetangganya. Ada nggak yang ngerti buat ngurus? Oh nggak ada yang ngerti. Naik lagi. Tetangga rumahnya lagi, satu RT. Nggak ada yang bisa naik lagi, satu RW. Terus aja muter. Ya selebar-lebarnya. Sampai nggak ada orang yang mau ngurus, berarti semuanya dosa semua tuh satu kampung. Tapi kalau ada satu aja yang menjadi perwakilan, cukup menggugurkan dosa yang lain. Itu namanya fardu kifayah. 4 kali takbir. Ya, 4 kali takbir. Takbir pertama apa? Baca apa? Baca Al-Fatihah. Yang kedua, sholawat Nabi. Yang utama sholawat Nabi yang mana, Pak? Ibrahimiyah. Yang mana Ibrahimiyah? Sholawat tahiyat, sholawat tahiyat. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang ketiga, doain jemaahnya. Gimana doa yang pendeknya, Pak? Hah? Allahumma fil warhamhu wa'afihi ya, paling sedikitnya segitu. Kalau yang perempuan, Allahumma fil warhamhu wa'afiha wa'anha. Yang keempat, takbir keempat, Allah berapa? Kalau nggak bisa, langsung salam. Ya, bacaan yang tadi sunnah. Ada yang pendapat pertama dimasukin ke bacaan doa yang ketiga. Ya, habis tadi Allah fil warhamhu wa'afihi wa'afihi kan gitu ya. Waghsilu bil ma'i wasalli wal barad wa naqihi min khataaya kama yunqasul al-afil min ad-danas wa bil darul qadim dari wa zawjina min zawji wa ahli wa qihi min at-qabri wa azabun nar. Kan gitu ya. Ditambahin boleh Pak tuh. Allahumma ij'al qabruhu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabruhu rawdatan min qabril jahannam wa malika ya arhamar rahim.
muslimin. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Boleh dimasukin ke situ. Ada yang bilang pendapat yang kedua dimasukin kepada takbir yang keempat. Allahu akbar, Allahumma la tahrimna ajrahu dan seterusnya. Baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bedanya sama sholat di situ. Kalau sholat maid komplit nyebutin ini. Ada dua juga tata caranya. Ada yang cuma sidakap semuanya sampai nanti dia nengok ke sebelah kiri baru turun semuanya. Ada yang satu-satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru selesai. Jadi jangan heran nanti kalau misalkan ada yang turun duluan, ada yang sidakap baik. Jangan bingung. Itu semuanya ada tuntunannya. Paham? Silahkan pakai yang kira-kira Bapak nyaman dan lingkungan kita nggak bakal nanya. Penting Pak, supaya jangan pada ribut. Kita lihat, oh begitu cara ikut, gitu aja. Paham ya? Saya juga sama. Lihat, oh begitu caranya ikut caranya, biar nggak ribet. Entah kalau misalkan beda, ini orang beda-beda. Sesat jangan. Udah sesat aja. Oke? Syarat dan ketentuannya sama persis ketika kita mau sholat. Kitanya kudu bersuci. Ya, pakaian yang kita gunakan juga kudu suci. Tempat yang digunakan juga kudu suci, meskipun nggak pakai ruku dan sujud. Terus gimana kalau pakai ruku dan sujud? Awas, jangan kelewat soleh. Saking solehnya makanya gue pakai ruku sujud ini. Awas. Sunnah Pak. Kalau yang laki-laki maka kita kalau jadi imam berada tepat di atas kepala, di depan kepalanya. Tapi kalau perempuan mana? Di lambungnya. Itu sunnah. Ya, kalau memungkinkan pakai itu. Kalau enggak jangan. Yang kedua, perbanyak softnya. Enggak mesti di masjid Al-Hadi penuh semua dulu, enggak. Makanya diusahakan 3 soft paling sedikit. Kalau emang 3 soft enggak cukup gitu ya, maka tadi yang jamaah-jamaah agak sedikit samping suruh kumpul dulu, penuhin dulu 3 softnya, begitu maksudnya. Kalau 3 soft ini masih banyak, nah baru samping-sampingnya. Paham? Supaya banyak softnya. Kenapa begitu Ustaz? Tuntunan nabinya begitu. Jangan sok banyak nanya, ntar pada begini. Gitu ya. Iya, banyakin softnya. Itu emang tuntunan Nabi ketika menyolatkan jenazah. Paham ya? Itu bagian daripada sunnah. Terus gimana kalau tempatnya sempit? Jangan maksain. Ya. Kalau misalkan tempatnya sempit, maka imam di depan agak sedikit depan, imamnya kiri dan kanan. Barangkali Pak, rumahnya sempit ketika mau nyolatin gitu ya, mau dibawa ke masjid udah kemalaman, kira-kira begitu ya, atau jauh dan lain sebagainya. Maka jangan buat pusing, jangan buat ribet, begitu kira-kira. Jamaah cuma ada berapa orang, usah buat 3 saf, usahakan begitu. Terus gimana kalau cuma ada 3 orang? Jangan juga 3 baris gitu. Udah banget 3 begitu ya, udah baris 3-3. Ular-ularan. Kalau orang yang misalkan ada sedikit banyak yang buat 3 baris, sepantasnya buat barisan. Nah kalau 1 bukan baris namanya, tetap paham nih, paham? Kalau tempatnya sempit tadi begitu ngaturnya kiri kanan dan kiri. Paham ya? Itu kalau pun 1 barisan berapa? Itu mayit biasa. Kan ada mayit yang istimewa, yang tong kudu dimandiin, tong kudu dikapanin, tong kudu disolatin langsung kuburin. Betul ya? Di antaranya orang yang mati syahid. Bukannya kagak boleh, tak boleh. Boleh nggak dimandiin, nggak dikapanin, nggak disol. Tapi nyatanya ada nggak orang yang mati syahid disolatin sama Nabi? Sahabat Uhud itu semua disolatin sama Nabi, bahkan 1 orang saat. Betul kan? Ada 70 orang yang mati syahid. Sayyidina Hamzah itu ketika nyolatin 1 ikut,
ikut. Berarti Nabi menyolatkan satu orang satu kali. Nggak main gabungan Pak. Kumpulin 70 orang kita sholatin sekalian gitu. Paham ya? Itu saking sayangnya Nabi sama semua syuhada Uhud, kira-kira begitu maksudnya. Paham? Dah. Selesai semuanya. Biasanya kan ada tuh dikata-katain sama DKM atau sama perwakilan gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan seterusnya, kira-kira begitu. Kalau yang punya utang datengin ahli warisnya gitu kan. Karena salah satu yang harus diselesaikan sebelum dikuburkan Pak, kalau bisa Mas selesaikan utang piutangnya. Enggak selesai juga dari hari itu nggak apa-apa, yang penting ada kejelasan buat orang yang punya sanggup paut. Ya, supaya apa? Supaya enteng. Jangankan orang biasa Pak, yang mati syahid saja itu masuk surganya ditangguhkan kalau dia masih punya. Halo? Jangan baper. Untungnya di kita mah kalau udah meninggal dunia utang pada lun. Garansi. Jadi cara salah satu yang paling cepat melunasi utang dengan Mati. Garansi. Pak, Bu, Nabi ini punya kebiasaan sunnah, tapi nggak boleh ditiru, bahkan haram. Siapa bilang semua pekerjaan Nabi harus kita tiru? Ada beberapa hal yang nggak boleh kita tiru bahkan, betul ya? Salah satunya Nabi nggak mau nyolatin orang yang masih punya utang sampai ada yang mau menanggung utangnya. Nabi nggak mau nyolatin. Sampai ada nanti saudaranya, biar saya ya Nabi yang akan menanggung utang baru Nabi mau nyolatin. Paham? Itu nama khususiat. Kita umatnya jangan make. Nabi nggak mau nyolatin, lagi utang, langsung nggak ada yang disolatin sama kita. Yang mati rata-rata punya utang. Bahaya betul nih. Awas ya. Jangan mentang-mentang kita ngikutin sunnah semuanya kita pakai. Ada beberapa hal yang nggak boleh. Itu yang nyohor dah. 2, puasa wisol. Nabi itu sering habis maghrib nggak buru-buru buka tapi nyambung. Itu buat Nabi doang, jangan sok-sokan kita ngikutin Nabi yang bukan makomnya. Halo? 3, istri Nabi ketika Nabi meninggal dunia berapa istrinya masih? 9. Betul ya? Kita boleh 9? Pertanyaannya bukan boleh, berani mah. Kata ibu-ibu, gua sholatin lu. Itu namanya khususiat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang nggak boleh, bahkan haram untuk kita mengikuti. Paham ya? Selesai semuanya, udah siap-siap kita ditangguh, ya, diiring jenazahnya, terus sampai ke pemakaman. Terus kalimat apa yang kita baca? Kalimat tauhid. Makanya kan perintahnya adalah wahidu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sekurang-kurangnya 4 yang digendong di atas pundak. Gendong Pak. Gantian. Lihat atau dia udah nggak makan itu. Jangan la ilaha illallah, mundur dikit. Bagian. Awas ya. Kasihan, betul ya. Beban orang meninggal dunia Pak, ketika dia masih hidup dan ketika udah jadi mayat beda beratnya. Paham ya? Lebih berat ketika dia sudah menjadi mayat. Awas jangan jadi fitnah nih, ini berat amat nih. Saya kebanyakan. Kalau orang pada bercanda begitu kan gitu. Betul ya? Awas jangan, enggak boleh. Pokoknya nggak boleh kita ngomong kotor, ngomong apa aja meskipun bercanda di hadapan karena malaikat sedang mengaminkan apapun yang diomongkan sama orang yang datang melihatnya. Sampai ke liang lahat kan gitu ya, udah disiapin semua dah tuh ceritanya kira-kira. Ini mah cerita singkat aja Bapak Ibu ya. Nanti secara detailnya kan praktek insya Allah. Kayak tadi kan siapin buat ngiternya, kan ada tuh, betul. Masa ya kita bungkus tapi kagak diikat.
Nggak mungkin kan disiapin untuk kapas-kapasnya sebelah mana aja yang ditaruh, betul? Di mana diikatnya, di kuburan juga sama, dibuat juga tuh bola-bola buat ngeganjelnya. Karena kan ketika pas nanti masuk ke liang lahatnya kan dia ditempelin tuh, betul? Diganjel. Kira-kira begitu. Boleh nggak pakai liang lahat, ditutupin ke ketep? Nyebutnya apa orang sini? Yang papan tuh? Ketep kan? Pak, ngerti nggak ketep? Bahasanya apa orang selain ketep? Apa ya? Papan doang. Ya kan kalau papan lisan juga pakai papan, betul ya? Iya, kalau orang sini orang Betawi mau ke ketep. Ruangan tuh, ruangan istimewa buat dia nanti ngobrol sama Munkar Nakir, kira-kira begitu. Nggak pakai itu pun sebetulnya boleh. Ya, tapi kalau ditanya yang utama mana ngikutin sunnah, pakai liang lahat. Liang lahat itu bukan liang gedenya Pak, liang kecilnya tuh yang dicowok sedikit itu namanya lahat. Jadi kalau tanya lahat yang mana, yang itu, yang nanti ditutupin sama ketep, pakai papannya, kira-kira begitu. Paham ya? Siapa yang di dalam? Siapa yang di dalam? Kita kan? Yang nampalin siapa aja yang penting kuat. Ya, anaknya ada, bagus anaknya, kira-kira gitu. Tapi kalau anaknya letoy nggak kuat jangan. Nangkapin terburuk tuh. Jadi fitnah lagi nanti soalnya Pak. Padahal kesalahannya nampalin. Mainnya diomongin begitu kan. Padahal mah yang bawah ada kurang koordinasi. Jadi fitnah semuanya, awas. Pokoknya intinya pemulasaran jenazah itu hindari dari berbagai macam potensi sekecil apapun menimbulkan fitnah untuk si mayit dan keluarga besarnya. Jadi betul itu aja Pak yang pesan Nabi. Selebihnya makanya kan apa juga hukumnya? Sunnah. Yang wajib kan cuma 4. Mandiin, betul? Kemudian tata cara mandiinnya banyaknya sunnah, betul Bu? 2, ngapain? Sama kan? Yang penting dibungkus, betul? Selebihnya semua tata cara dan sebagainya hukumnya sunnah. 3, nyolatin, betul? Semuanya nyolatin ya, kayak kita sholat, hukumnya pada kifayah, betul? Kemudian yang terakhir, nguburin juga sama. Nanti di sini banyak perbedaan pendapat, pakai azan apa kagak, gitu ya. Buat kita pakai nggak? Pakai nggak? Iya pakai. Pakai komat nggak? Pakai. Cuman, halo. Ini tata krama dan adabiatnya ya. Kalau yang mau ada dan ngasih komat, pakaiannya kalau bisa nutup aurat, jangan yang tukang gali. Ini sokan begitu Bang, betul ya? Inisiatif dia, langsung ajan aja. Lah dia pakai sarung kagak segini doang tuh. Kalian kelihatan dalemannya. Betul? Harus ada tata keramanya. Gitu ya, kalau mau pakai ajan, pakai komat, tutup aurat aja. Ajannya jangan kelamaan kayak kita ajan manggil sholat. Allahu Akbar, Allah. Mau sholat yang biasa aja, gitu ya, yang sahdu kira-kira begitu Pak, yang menyentuh hati supaya kan kondisi waktu itu kita juga ingat mati. Bukan cuma kita nganterin saudara kita ke tempat peristirahatnya terakhir, bukan. Tapi kita ngebayangin kalau satu saat kita di dalam situ. Sekarang masih ramai nih, bentar lagi pada minggat semua. Pasangan yang orang katanya sehidup semati, keren. Bohong. Jangan percaya Bu. Iya, kita duluan mah tetap dia besok nikah. Amin. Betul nggak Bu? Betul nggak? Tanya dan antara sama kepala kawat begitu ya. Sekarang apa? Woi, bapak-bapak nih jangan seneng dulu. Bapak-bapak juga punya idah. Bener, amin. Aturan negara sekarang betul ya? Bukan cuma ibu-ibu, alhamdulillah. Nggak habis banget tahlilan langsung kawin sih. Ada idahnya juga ternyata sekarang laki-laki ya. Jadi posisinya waktu itu kita lagi mengenang kematian. Usahakan atmosfernya atmosfer tazkirah, menghadirkan hati kita, ya Allah, saya nanti di dalam kubur kira-kira apa persiapan
bawa pulang. Ya, kata Nabi kan 3 yang bakal musuh kita nanti pakai dalam kubur. 1, keluarga kita, ahlu. Yang kedua, amwalu, hartanya, motor, mobil, kalau jauh kan bawain semua tuh, betul ya. Yang ketiga, amalnya. 2 balik, 1 tinggal. Yang balik ini siapa? Keluarga dan harta kita. Yang 3, amal. Kalau amalnya baik, maka dia akan berwujud orang baik, enak dipandang, wangi harumnya, menyenangkan sama kita. Tapi kalau sebaliknya, alhamdulillah, semua alhamdulillah. Coba, kalau hadis Nabi kan 7 langkah dari kuburan, keluarga kita pulang semua ini datang untuk 2 malaikat. Makanya kan ada talqin yang kedua. Kalau tadi talqin ketika sakaratul maut la ilaha illallah, kalau yang kedua ini diingetin. Iza ja'akum malakani fasa'alani, betul kan? Man rabbuka, mau terus sampai 5 diajarin tuh. Fa'ajibu bilisanil fasih, betul? Terus apal semua dah. Emang sih kita bacain begitu ya. Yang pakai baca. Yang kagak pakai jangan sibuk sama yang pakai. Terus kenapa kita bacain? Supaya ingat sama yang masih hidup. Itu kan yang dibacain kedengeran sama kita. Ya, yang paling utama buat pesanin yang hidup. Nanti yang hidup bakal ditanya di dalam kubur, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka wa ma ikhwanuka wa ma kitabuka. Kan begitu ya. Udah bocor pertanyaan 5 nih. Kudunya mah kita lulus. Betul kan? Udah bocor. Benar. Tapi kenapa kita nih takut-takut ngejawab yang 5 ini? Karena besok yang jawab bukan mulut. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Enggak bisa ngomong di samping kita ibu. Tangannya bakalan bicara. Yakin gak tangan kita bisa ngomong? Entong guru nanti dia barzah. Sekarang udah kebukti. Ada status pakai apa? Ngomong nggak? Ngomong tuh. Ada yang kesel, ada yang kagak. Gara siapa? Entong guru nanti. Sekarang udah kebukti, Allah buktiin semuanya. Kaki jadi saksi tuh. Ini kemana kemarin kemana aja di kaki? Apa banyak Al-Hadi? Atau ke sono? Ke warung-warung yang rada kurang lampu. Emang ada bu? Lampu penghuninya kurang baju. Tuh. Pasti lagi nggak ngaji dia, betul ya? Orangnya nggak ada, alhamdulillah. Besok-besok suruh kita pelatihan jenazah dia pengen mati gitu ya. Betul ya Pak? Masalahnya itu kita nggak bisa ngomong pakai lisan. Yang berbicara semua gerakan anggota tubuh kita yang lain. Selama hidup kita ini dipakai buat apa tuh anggota badan kita? Ya, maka selesainya kita mengurus jenazah, kabar gembira dan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita bakalan dapat 2 kilo. Kan gitu ya? Man syahidal janazah yusolli alaiha hatta yusolli alaiha ya falahu qira. Kalau misalkan kita hadir Pak, wa man syahidaha hatta tudfana alaiha falahu qiratan. Kalau orang yang melihat jenazah nih kemudian dia sampai menyolatkan, maka dia dapat 1 qira. Kalau dia sampai selesai dari mulai mandiin gitu, nyaksiin nih, sampai selesai pemakamannya 2 qira. Ditanya sama para sahabat, qira itu bagaimana sih ya Rasulullah? Berapa sih qira itu? Misla jabalin azimai. Jadi 2 qira itu seperti gunung yang besar. Di riwayat lain misla jabal Uhud, seperti gunung Uhud. Pak, gunung Uhud itu gede banget Pak. Ya, kenapa Uhud tuh jajaran gunung tapi nyatu, makanya disebutnya Uhud, warnanya merah, dan gunung itu nanti ada di surga. Gunung Uhud indah betul memang pemandangannya. Coba kita cuma ngikutin jenazah ya, dari mulai mandiinnya sampai menguburkannya,
pahalanya dapat 2 gunung Uhud, masya Allah. Apalagi yang membuat kita nggak senang juga, betul ya? Ditambah lagi kita juga ingat kematian. Paling kagak kita ingat dosa. Dengar si pulang tinggal dunia padahal tadi malam baru ngopi. Apakah besok juga nggak bisa datang kematian sama saya? Kita kaget, yang dikuburin sama kita saat ini juga kaget yang luar biasa. Tiba-tiba ajalnya datang dan dia selesai semua, nggak bisa ngerjain apa-apa. Ya, makanya kata Sayyidina Ali, karena Allah wajah, dunia ini tempat beramal. Gitu. Maka capek kita beramal. Nanti karena di akhirat udah nggak bisa lagi kita beramal, tinggal nunggu balasannya. Ya, maka perbanyak amal soleh ketika kita masih punya kesempatan yang Allah berikan kepada kita, gitu ya. Kemudian mudah-mudahan nanti kita tuai juga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kebaikan dan berupa surga. Amin. Amin. Ini prakteknya kapan kan? Habis zuhur. Mas sanggup Pak? Sanggup. Baik, berarti udah selesai lah kira-kira teori dan gambaran singkatnya ya. Ini sekali lagi tidak mengajari ikan berenang, menggarap samudra, kira-kira gitu ya, sama-sama mengambil hikmah dan pelajaran. Nah sampai sini kira-kira ada yang bertanya Bapak Ibu? Sambil menunggu waktu zuhur berkumandang. Ya silakan. Silakan Bapak Ibu. Pak Ustaz, kalau korban mutilasi maka sama cara menangainya. Korban mutilasi, masya Allah ya sekali. Sama Pak. Jadi cukup dimandikan yang memang potongannya, apunten gitu ya, bagian tubuhnya yang masih ada, itu yang nanti dibungkus dan juga disolati. Gitu. Karena ya secara hukum fikih yang boleh mendapatkan keringanan tidak melalui proses panjang pemulasaran jenazah hanya orang-orang yang istimewa, mati syahid. Gitu. Berarti selain itu termasuk apunten orang yang mati bunuh diri, nggak ada hak kita sama sekali untuk tidak mengurus jenazahnya. Jadi sangat salah ada orang yang bilang kalau orang mati bunuh diri nggak usah urus jenazahnya. Siapa yang ngajarin juga? Nggak ada. Paham ya? Yang punya hutang aja, Nabi kan nggak mau nyolatin. Kita boleh nggak nyolatin juga? Ngikutin sunnah Nabi gitu? Dosa, sama dos. Itu khusus buat Nabi, buat kita mas apa aja jenazahnya. Kalau dia seorang muslim, maka fardu kifayah nempel langsung sama kita. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup semana sih? Cukup? Ya, silakan. Waalaikumsalam. Iya. Iya. Baik. Kalau misalkan secara lahir dan zohirnya dia masih kafir, maka haram hukumnya kita menggunakan syariat Islam terhadapnya. Gitu. Karena kita nggak bisa menghukumi hatinya, ya, nggak bisa menghukumi hatinya. Setelah sepeninggal Nabi kata Umar bin Khattab itu kita hanya bisa bil zahir. Kita hanya bisa memberikan hukum kepada yang zahirnya. Dulu ada Nabi, kita bisa tanya, ya Rasulullah, bagaimana nih kalau begini-begini, kan kita nggak tahu hati orang. Kayak misalkan ada orang yang mati syahid dalam medan pertempuran, wah semuanya bilang kan bangga betul, ahli surga, dikatakan enggak, dia ahli neraka, bener kan? Karena yang cuma tahu adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang lain nggak tahu, karena melihatnya adalah di medan perang hebat luar biasa kayak pahlawan begitu, kemudian meninggal dunia, gitu ya. Tapi kata Nabi bukan, gua min ahli nar, dia adalah bagian daripada ahli neraka. Wah itu pada saat karena tahu ternyata sebelum meninggal dunianya dia kemudian putus asa, sakit yang begitu luar biasa, kemudian dia bunuh diri. Nah ini juga sama, kalau misalkan zohirnya dia masih menganut agama sebelum Islamnya, gitu ya, maka nggak boleh diperlakukan sebagaimana kaum muslimin, gitu.
Tapi kalau misalkan dia, kita taunya dia udah mualaf, taunya nih, kemudian dia merantau jauh, kata orang dia ikut agama tertentu, kita kan taunya dia masih seorang muslim. Ya, perkara dia di sana menganut agama tertentu kita nggak tahu, maka boleh tuh kita mengurus jenazahnya selayaknya dia seorang muslim. Bagi yang tahu dia pernah keluar dari agama Islam, haram hukumnya, nggak boleh. Tapi buat yang nggak tahu, harus dia memulasarakan sesuai dengan syariat Islam. Paham ini? Makanya nanti nahkumu bidzahir, kita hanya bisa menghukumi dia secara kasat mata, zahirnya saja. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Cukup ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan sedikit kamu bermanfaat. Tapi banyak sih Pak, jawab betul ya. Dari berapa tadi itu? Tadi usaha 10 menit. Ada. Seorang ada yang nyolek bisa nih. Mudah-mudahan masih tetap semangat. Semangat. Sampai bisa. Jangan horor, nggak ada yang horor, betul ya? Yang horor itu nanti dia bilang kiamat kita semua sendiri-sendiri nih, kagak ada yang bantuin pisan, bener ya? Ya umayafirul marhumin, pada hari itu lari kita dari saudara, wa ummi wa abi, lari juga dari orang tua, betul? Wa sahibatihi wa bani, lari juga dari anak dan juga pasangan kita. Setiap kita sibuk masing-masing dengan urusannya. Nah, maka mudah-mudahan pada kesempatan kali ini yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala kita gitu kan. Kemudian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa paham, mengamalkan dan mengajarkan ilmu yang kita tahu. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.